Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Dalam satu acara debat di televisi, salah satu kata yang membuat saya sedikit tergelitik. Harismon Sianipar berkata kepada Damai Hari Lubis, "Pak, DHL, bagaimana dengan kami? Kalian sudah SP3, bagaimana dengan kami?" Apakah Raymond Sianipar juga mau berharap di SP3 atau adanya restoratif justice? Coba datanglah ke rumah ke Pak Jokowi, minta maaf lah, akui kesalahan dan nyatakan kepada masyarakat bahwa kalian selama ini sudah fitnah. Kita saksikan ya. Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut, Nah, saya ada jawab nggak dong. kasus ini? Saya jawab dong. Jawab. Karena Jawab, pertanyaan itu UGM lain jawab. Ya. Saya hadir walaupun saya keberatan. Saya bilang saya tidak meminta. Nah, ini tertulis ini. Tanggal 15 Desember saya tidak minta untuk diadakan gelar perkara. Kenapa saya diundang? Namun saya menghormati penyidik, saya menghormati lembaga Polri, saya hadir. Tentunya saya hadir. Ya kan, 1 jam paling lama, itu juga dipotong istirahat, saya pulang. Kabarnya sampai setengah 12. Bang Egy saat itu di mana? Tanggal 15 April. Ini Desember yang dibilang. Iya, 15 April 2020. Kan ada pengacaranya di situ. Saya nggak mau, sebetulnya saya nggak perlu jawab. Soalnya ada isunya ke Polda, ada isunya tanggal 15 April 2025. Iya kan ada pengacaranya. Katanya sakit, katanya ditahan. Pengacara kuasa itu 20 April itu sementara di sana ya. PUA harusnya bertanggung jawab Oh hadir jangan, 15 April 2025. Itu udah salah. Saya mau ikuti juga secara hukum organisasi keliru, secara KUHAP juga keliru, undang-undang advokat. Itu sudah ada anaknya selaku advokat, sudah ada Al-Katiri, sudah ada yang namanya Elida. Udah cukup. Jadi sulit saya menjelaskan itu. Mendingan saya nggak jawab aja, tapi saya udah terangkan. Itu hak. Bagaimana dengan kami? Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan untuk mengawal Pak Roy Suryo. Jangan sampai ada Pak Roy Suryo lagi dipenjarakan. Itu saja. Kita jauh-jauh ke sini untuk mengawal dan membersamai Pak Roy. Kita ini mak-mak yang waras ya, bukan mak-mak termul yang di sana. Mak waras berarti mak termul, kalian katakan nggak Kita waras. aja membenahi keluarga kita, Gitu. apalagi negara. Kita aja membenahi keluarga kita, apalagi negara katanya. Oke, masuk. Negara kita perjuangkan juga. Anak cucu kita harus diselamatkan. Jangan sampai kebohongan ini. Mak, justru saya berharap anak cucu saya harus diselamatkan dari kalian. Anak cucu saya harus diselamatkan dari orang-orang yang memiliki sikap-sikap seperti kalian. Bagaimana kalian mau mendukung seorang yang memfitnah? Bagaimana kalian mendukung orang yang membangun sebuah kebohongan untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Justru kami, ya, kalian juga yang sepakat dengan saya tulis di kolom komentar. Kami, pendukung Pak Jokowi, masyarakat juga tidak mau generasi kami, anak cucu kami mempunyai akhlak dan perbuatan kelakuan seperti kalian. Ya. Mendukung mati-matian orang yang tidak pantas seharusnya didukung, teman-teman ya. Karena sudah ada kebenaran, sudah ada pembuktian, saksi banyak, mereka sudah jadi tersangka, mereka masih terus dukung. Merajalela, jangan sampai kebohongan ini dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semua mama isi di sini mendukung untuk Pak Roy Suryo. Merdeka. Emang belum merdeka ya? Karena presidennya masih dipengaruhi oleh presiden yang kemarin. Kita emang Apa versi merdeka menurut Anda, Bu? Apakah versi merdeka menurut Anda nanti presidennya harus Anies baru merdeka? Ya, presiden yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kalian, lantas kemudian kalian katakan Indonesia belum merdeka.
Makanya kami mau selamatkan anak cucu kami, generasi kami di bawah kami itu dari kelakuan dan perbuatan seperti kalian. Merdeka. Tapi insya Allah Pak Presiden Prabowo akan Jadi bisa bedakan ya teman-teman ya. Mana ibu-ibu yang waras dan mana yang tidak waras teman-teman. menuntaskan Lihat saja dari narasinya. semua. Tolong Pak Prabowo, dengarkan keluhan mama, dengarkan keluhan kami. Kami ada di perjalanan Abang di belakang ketawa-ketawa. kebenaran. Pak Prabowo, inilah mama yang berjuang demi keadilan, kebenaran, berdiri di sini di Polda. Berdiri di sini di Polda. Aduh, Bex. baik. Bang Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah, Ya, maaf. pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Gitu loh. Ya. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang nggak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa? Rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan Tunggu aja tanggal mainnya, Mon. dibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya, condition, kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan. Nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan. Gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi, ya, saya heran. Kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, nggak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RRT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Dituntaskan di pengadilan. Asalkan Pak Jokowi menjaga janjinya datang di pengadilan untuk menghakimi kami. Karena pasal 7 pasal loh ini. Pak Jokowi sendiri yang melaporkan kami 7 pasal. Bertanggung jawablah 7 pasal ini datang di pengadilan. Ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Gitu loh. Dengan one condition kalau saya. One condition. Meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini, waduh udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Jadi Anda merasa dipecah dengan penerbitan SP3 kepada Bang Egy dan juga Bang Damai? Sekali lagi, kalau dipecah itu seolah-olah ini kebutuhan personal RRT dan lainnya. Ini kebutuhan Republik ini mengetahui riwayat pendidikan presidennya yang 2 periode. Nggak ngaruh bagi saya. Bahkan di kasus Jessica Woso, saya sendiri terus berteriak. Manipulasi barang bukti digital oleh Puslap Polri. Saya sendiri berani. Yang lain mundur pun saya akan maju. Ini bukan masalah DHL, ES. Rakyat perlu tahu loh. Masa Bawa-bawa rakyat mulu, mon. Ya, ternyata mereka juga heran. Kenapa sih pendukung Pak Jokowi itu
tidak kecewa kepada Pak Jokowi dengan adanya restoratif justice? Kenapa mereka malah ikut senang dengan apa yang diambil keputusan Pak Jokowi? Emangnya pendukung Pak Jokowi sama seperti pendukung kalian? Mon. Pendukung Pak Jokowi itu orangnya positif semua. Mungkin tapi adalah sebagian yang mungkin agak kelepasan dengan melihat tingkah-tingkah pendukung yang lain yang kemudian ikut terbawa arus. Akan tetapi mayoritas pendukung Pak Jokowi orang positif semua. Jika ada hal baik yang kemudian dihadirkan, diteladani oleh Jokowi dengan cara dia memberikan maaf kepada orang yang terus menyakitinya dan sehingga tercipta persatuan, perdamaian, saya percaya mayoritas pendukung Pak Jokowi tidak akan kecewa dengan hal itu. Kecuali mungkin restoratif justice diberikan oleh ketiga orang ini. Diberikan Pak Jokowi kepada ketiga orang ini, Rismond, Roy, Tiva. Mungkin kalau mereka bebas SP3 dan diadakan restoratif justice, mungkin ya, sekalipun tidak semua, tapi mungkin kebanyakan pendukung Pak Jokowi, termasuk saya, termasuk teman-teman YouTuber Nusantara, akan kecewa kalau tiga orang ini. Karena tiga orang ini yang sudah keterlaluan membangun tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi sampai membuat buku loh. Ya. Kalau yang lainnya ya, itu anggaplah sebuah pemberian teladan kepada masyarakat dari seorang Pak Jokowi, seorang negarawan yang tidak mementingkan perasaannya sendiri, tapi mementingkan bagaimana masyarakat pendukungnya melihat atau mengambil teladan yang baik atas kejadian ini. Dengan dia memberikan maaf, restoratif justice, mereka itu datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi, selesai. Tetapi berbeda dengan tiga orang ini. Saya percaya Pak Jokowi mengkalkulasi. Tidak mungkin juga Pak Jokowi akan melepaskan tiga orang yang sudah keterlaluan ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian kecewa kalau nanti tiga orang itu Rismond, Roy, Tiva akan di SP3? Pasti kalian kecewa kan? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.